Halo, selamat sore. Tabe salamat linguna latai salam sujud karende malembang. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Mersa Prilia dengan NIM 2510013, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, Prodi Pendidikan Seni dan Keagamaan, Fakultas Dharma Acarya. Di sini saya memilih topik studi kasus 2, teks psikologi online dan fenomena self-diagnosis di media sosial. Konteks kasus terkini. Nah, mengapa saya memilih studi kasus ini? Karena studi kasus ini fenomena yang nyata dan spesifik di kehidupan nyata atau kehidupan kita sehari-hari, apalagi terkait dengan tes psikologi online dan terkait dengan materi pertemuan yang sudah kita bahas atau pelajari, yaitu pertemuan 10 hingga yang ke-12. Nah, di sini saya tertarik mengambil studi kasus ini karena ini ada di kehidupan nyata dan kehidupan sehari-hari. Ada pula latar belakang dan contoh pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental tidak terjadi secara langsung, melainkan dimediasi oleh berbagai proses psikologis. Proses rumination berperan dalam memperkuat dampak negatif media sosial. Selain itu, ruminasi atau pemikiran berulang menjadi salah satu mekanisme psikologis utama yang memediasi hubungan antara media sosial dan gangguan mental. Individu dengan kecenderungan ruminatif lebih rentan mengalami kecemasan dan depresi akibat penggunaan media sosial yang intens. Nah, proses ini menunjukkan bahwa dampak media sosial tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui pola pikir internal individu. Media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi remaja, anak-anak, dan dewasa sekalipun, yang menggunakannya tidak hanya untuk hiburan, komunikasi, atau main game, tetapi juga sebagai sumber utama informasi kesehatan mental. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menawarkan peluang untuk meningkatkan kesadaran. Nah, ada pula fenomena self-diagnosis melalui media sosial menunjukkan dua kecenderungan yang berlawanan. Di satu sisi, paparan konten kesehatan mental dapat meningkatkan literasi psikologi mahasiswa, mendorong kepekaan terhadap kondisi diri, serta memotivasi pencarian bantuan profesional. Di sisi lain, proses yang sama berpotensi menimbulkan distori dalam persepsi diri. Distori ini berlangsung melalui 4 tahap berulang, yaitu paparan terhadap konten dari influencer, non-klinis, pengaitan diri, dan gejala yang bersifat umum. Internalisasi label diagnostik sebagai keyakinan pribadi, serta penguatan oleh algoritma melalui paparan konten serupa. Teks psikologi online adalah kuesioner atau instrumen berbasis web yang dirancang untuk mengukur aspek tertentu dari kondisi mental, kecerdasan, atau kepribadian seseorang. Nah, sementara itu, self-diagnosis adalah tindakan mendiagnosis atau menyimpulkan sendiri bahwa Anda memiliki gangguan kesehatan mental tertentu berdasarkan informasi yang ditemukan di internet, media sosial, atau tes online tanpa konfirmasi dari profesional psikolog atau psikiater. Nah, di sini saya akan menganalisis kasus yang pertama, yaitu apakah tes psikologi online dapat dianggap valid secara ilmiah. Nah, di sini menurut ilmiah bisa dianggap valid, tetapi hanya jika tes tersebut dikembangkan oleh para ahli psikologi dengan prosedur yang terstandar. Meskipun banyak tes online yang beredar di internet hanya bersifat hiburan untuk refleksi diri,
Beberapa tes didesain secara profesional, memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Nah, tes psikologi online ini bisa bermanfaat jika digunakan dengan benar. Tes psikologi yang dilakukan melalui platform digital digunakan untuk asesmen. Nah, cepat dan mudah akses, orang bisa memilih untuk tes online dibandingkan datang ke psikolog langsung karena akses mudah dan fleksibel, hemat waktu dan biaya, dapat menjangkau populasi luas, otomatisasi penilaian. Nah, di sini juga ada pun risiko dan kekurangan validitas dan reliabilitas. Sering ketidak terjamin, data pengguna berpotensi bocor, tidak ada pendampingan profesional, kemungkinan manipulasi jawaban atau kebocoran data diri kalau kita tidak ada pula kasus yang kedua, yaitu resiko psikologis dari self-diagnosis digital. Self-diagnosis dia kondisi kesehatan mental dan fisik yang dilakukan sendiri tanpa berkonsultasi pada dokter, psikolog, atau psikiater. Nah, adapun bahaya atau resiko dari self-diagnosis. Yang pertama ada penyakit asli tidak terdeteksi. Nah, saat melakukan diagnosis, Anda akan mencocok-cocokkan gejala yang dialami dengan informasi mengenai daftar gejala sebuah penyakit yang berada di internet. Nah, yang perlu diketahui, terkadang satu gejala bisa berkaitan dengan beberapa jenis gejala. Jadi, peluang untuk salah diagnosis cukup besar. Misalnya, Anda sedang stres berat dan tidak ingin bertemu dengan orang lain. Sewaktu browsing di internet, Anda baca bahwa gejala yang dirasakan itu berarti depresi berat. Nah, yang kedua, jadi stres nih karena hanya berbekal artikel di internet tanpa berkonsultasi ke dokter atau psikiater. Self-diagnosis akhirnya bisa bikin Anda jadi stres, berat. Bagaimana tidak? Semakin banyak Anda membaca atau mengambil artikel yang cuma berbekal dari situ saja, mungkin Anda bisa menderita, bukan hanya mustahil. Anda juga jadi khawatir berlebihan mengenai masa depan. Nah, yang ketiga itu ada perilaku bisa berubah. Stres berat akibat melakukan self-diagnosis pada akhirnya bisa berpengaruh pada perilaku Anda. Anda bisa saja melampiaskan stres dengan cara marah-marah, mabuk-mabukan, merokok, dan makan berlebihan atau lain-lain. Tentu saja perilaku ini bisa berdampak buruk baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, yang keempat itu salah penanganan. Melakukan self-diagnosis juga dapat mendorong Anda untuk berusaha mengobati diri sendiri. Bisa dengan membeli obat tanpa resep dokter, mencoba berbagai jenis obat bebas di apotik, atau pengobatan alternatif. Nah, yang terakhir itu ada salah minum obat. Ini nih yang paling fatal, bahaya. Penyakit kita apa, tetapi obat yang kita minum apa. Jadi sehingga kita salah minum obat. Apa gejalanya makin berdampak dan tidak ada peningkatan kesehatan. Ketika Anda berinisiatif beli obat sendiri, bagaimana dengan dosisnya atau berapa lama obat itu harus diminum? Apakah obat itu bisa diminum bersama obat lain? Sementara detail terkait konsumsi obat ini tidak ada. Di kasus yang ketiga, yaitu ada batas etika konten kesehatan mental di internet. Nah, menghindari penyesatan atau promosi berlebihan, konten dilarang menjanjikan kesembuhan instan atau menyesatkan audiens terkait efektif obat atau mengeksploitasi kerentanan emosional pengikut demi keuntungan. Nah, pembuat konten juga, terutama tenaga profesional, wajib menjaga kerahasiaan identitas pasien atau data diri pasien. Nah, tidak mendiagnosis audiens secara langsung dan memberikan peringatan konten yang sensitif. Nah, ada pula studi kasus yang keempat,
implikasi bagi anak usia sekolah dan peran guru. Implikasi bagi anak usia sekolah, kecemasan berlebihan, anak mengalami ketakutan tidak berdasar akibat hasil tes yang belum tentu akurat, efek self-fulfilling prophecy, anak mulai berperilaku sesuai label gangguan jiwa yang mulai mereka sematkan pada diri sendiri, stigmatisasi diri, merasa diri mereka rusak atau berbeda, sehingga menarik diri dari lingkungan sosial. Salah penanganan, mencari solusi atau obat secara mandiri di internet yang berpotensi membayangkan kesehatan, abai dalam masalah, menganggap hambatan belajar sebagai gangguan medis, bukan masalah pola belajar atau motivasi. Nah, di sini juga ada peran guru di sekolah. Guru sebagai edukator, literasi digital, mengajarkan siswa untuk menyaring informasi kesehatan mental dari sumber yang valid. Validator kondisi, siswa menjadi pendengar yang empati tanpa langsung membenarkan atau menyalahkan diagnosis mandiri siswa. Pelayanan, BK mengoptimalkan peran guru bimbingan konseling untuk deteksi awal masalah psikologi atau jembatan ke profesional, mengarahkan siswa dan orang tua ke psikolog atau psikiater jika butuh pemeriksaan optimal. Refleksi dan solusi dampak bagi individu dan pendidik, sikap yang seharusnya diambil sebagai calon guru. Nah, di sini tidak cocok untuk kasus berat di saat kita tes psikolog gitu. Masalah koneksi juga kepada data kita. Nah, resiko kebocoran data. Jangan asal memberitahukan data pribadi kita walaupun kita tes psikolog, tapi kita juga tidak sedetail-detailnya memberikan data atau informasi pribadi kita. Tetap harus memperhatikan batasan etika kita dan keamanan digital. Nah, persetujuan terhadap keamanan, larangan pengguna tanpa kompetensi yang profesional. Nah, di sini ada pun kesimpulan, meskipun akses informasi kesehatan mental di internet sangat mudah, tes online dan diagnosis mandiri tidak dapat menggantikan peran profesional, psikolog atau psikiater. Tes online dan self-diagnosis. Mengapa interpretasi ahli tetap dibutuhkan? Keduanya hanya boleh digunakan sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran diri, bukan sebagai kesimpulan klinis yang mutlak. Nah, tes psikologi online juga bermanfaat jika digunakan dengan benar. Risiko muncul jika alat tes tidak valid. Pembelajaran kritis diperlukan sebelum menggunakan profesional. Tetap berperan penting dalam asesmen psikologi. Psikoterapi online memberikan alternatif modern yang efektif di dalamnya. Di dalam layanannya, kesehatan mental. Namun, tetap harus memperhatikan etika dan keamanan digital. Sekian pemaparan studi kasus dari saya. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.